Saudara-saudara sekalian, selamat bertemu kembali di channel Dr. Thomas Sitohang. Edisi manajemen produktivitas dan kualitas kehidupan kerja dengan topik saudara-saudara sekalian, peningkatan produktivitas perusahaan multinasional corporation. Namun saudara-saudara sekalian, sebelum mulai pembahasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi dan lonceng agar Anda tidak ketinggalan informasi berikutnya dari channel ini. Saudara-saudara sekalian, latar belakang produktivitas untuk mendorong suatu negara berdaya saing tinggi dengan tingkat produksi yang efektif dan efisien serta tenaga kerja yang produktif. Produktivitas yang ideal di suatu negara akan meningkatkan daya saing sekaligus pertumbuhan ekonomi dan mutu kehidupan atau kesejahteraan masyarakat di negara yang bersangkutan. Produktivitas sangat mempengaruhi kinerja karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Produktivitas kerja juga mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kerja karyawan sehingga para karyawan mampu produktif dalam melaksanakan pekerjaan secara kualitas maupun kuantitas. Produktivitas merupakan hal yang penting untuk membuat suatu organisasi atau individu menjadi lebih efisien, efektif, dan berkualitas. Dengan menjadi lebih produktif, karyawan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, menangani tugas lebih cepat, dan menikmati lebih banyak waktu luang. Dengan begitu, produktivitas kerja akan meningkatkan efisiensi dari berbagai hal bagi karyawan itu sendiri. Sutrisno menjelaskan bahwa indikator-indikator produktivitas kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan meningkatkan hasil yang dicapai. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, semangat kerja. Dan yang ketiga, pengembangan diri. Keempat, mutu atau kualitas. Dan yang kelima, efisiensi. Cedera dalam bekerja dan penyakit merupakan salah satu sumber utama yang menyebabkan produktivitas menjadi menurun. Ketidakhadiran karyawan merupakan salah satu alat yang dapat mengukur produktivitas karyawan. Kondisi kesehatan yang menurun merupakan salah satu alasan terbesar karyawan tidak bekerja. Nah, cara meningkatkan produktivitas karyawan, saudara-saudara sekalian, yang pertama, memberikan tugas sesuai minat dan kemampuan sumber daya manusia yang bersangkutan. Yang kedua, membangun komunikasi dua arah secara efektif. Yang ketiga, menciptakan atmosfer kerja yang nyaman. Yang keempat, mengadakan training atau program pelatihan kerja. Dan yang kelima, melibatkan karyawan untuk berbagi ide ke perusahaan. Dan keenam, saudara-saudara sekalian, membuat acara keakraban. Ini sering dilakukan, acara keakraban. Misalnya, ya, pergi bertamasya bersama. Di sini antara pekerja dan juga keluarga di bawah. Dengan demikian bisa, ya, makin terjalin silaturahim antara karyawan dengan keluarga. Saudara-saudara sekalian, perencanaan peningkatan sistem produktivitas. Perencanaan merupakan suatu proses analisis yang mencakup, ya, penilaian ke depan, penentuan sasaran yang diinginkan dicapai masa yang akan datang, penentuan alternatif tindakan untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, dan pemilihan tindakan yang akan diambil di antara alternatif yang ada. Keyword 71 menjelaskan bahwa, ya, perencanaan berkonotasi yang pertama, keterlibatan tujuan, sasaran, pedoman, dan roadmap. Yang kedua, penetapan what, how, dan when. Setiap kegiatan terkait dengan pelaksanaan produksinya. Dan yang ketiga, saudara-saudara sekalian, kegiatan yang disebut dengan penganggaran atau budgeting mengacu kepada pengertian di atas, saudara-saudara sekalian, bahwa perencanaan produktivitas dapat kita artikan sebagai berikut. Productivity planning is concerned with the setting up of target level of total and all partial productivities so that this level can be used as a mark of comparison in the evaluation stage of production cycle, as well as for mapping the strategies of improving productivity in the improvement phase of the productivity cycle. Nah, saudara-saudara sekalian, dari pengertian di atas tadi, seperti yang saya katakan tadi, menggambarkan bahwa perencanaan produktivitas merupakan jembatan antara hasil evaluasi dan perbaikan produktivitas dalam arti bagaimana masalah-masalah yang ditemukan melalui proses evaluasi dapat
teratasi sesuai dengan harapan. Sistem di sini saudara-saudara terkait ya, kita membahas dengan produktivitas, jadi berbicara masalah sistem. Sistem diartikan sebagai sekelompok unsur yang diatur menurut cara tertentu, saling berkaitan dan membentuk kesatuan integral. Pada sebuah sistem yang kompleks, sistem totalnya lebih penting dari bagiannya. Sedangkan dalam proses produksi, semua pemasukan harus diperhitungkan berdasarkan pada pelaksanaannya secara keseluruhan serta merupakan ukuran efektivitas pemanfaatan seluruh faktor-faktor produksi. Saudara-saudara sekalian, produktivitas berasal dari kata produktif, artinya sesuai, yang mengandung potensi untuk digali, sehingga produktivitas dapatlah dikatakan sesuatu proses kegiatan yang terstruktur guna menggali potensi yang ada dalam sebuah komoditi atau objek. Filosofi produktivitas sebenarnya dapat mengandung arti keinginan dan usaha dari setiap manusia atau individu atau kelompok untuk selalu meningkatkan mutu kehidupannya dan penghidupannya. Saudara-saudara sekalian, suatu perusahaan yang ingin tumbuh dan berkembang selalu berupaya meningkatkan produktivitas kerja sebagai sistem organisasi tersebut, termasuk sistem manajemen, sistem fungsional, dan sistem operasional. Bukan merupakan hal yang baru apabila dikatakan bahwa yang dimaksud dengan produktivitas ialah terdapatnya korelasi atau terbalik antara masukan dan luaran. Artinya, suatu sistem dapat dikatakan produktif apabila masukan yang diproses semakin sedikit untuk menghasilkan keluaran yang semakin besar. Tentu banyak cara yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya produktivitas suatu sistem. Produktivitas sering pula dikaitkan dengan cara dan sistem yang efisien, sehingga proses produksi berlangsung tepat waktu dan dengan demikian tidak diperlukan kerja lembur dengan segala implikasinya, terutama implikasi kos atau biaya. Dan kiranya jelas bahwa yang merupakan hal yang logis dan tepat apabila peningkatan produktivitas dijadikan salah satu sasaran jangka panjang perusahaan dalam langkah pelaksanaan strateginya. Secara umum produktivitas diartikan atau dirumuskan sebagai perbandingan antara keluaran atau output dengan pemasukan input. Saudara-saudara sekalian, bagi rekan-rekan mahasiswa itu kan pasti udah makanannya. Pembahasannya adalah produktivitas adalah perbandingan antara output dengan input. Jika output nilainya maksudnya lebih besar daripada input, jelas itu sudah menghasilkan laba. Ya. Menurut Ambar Teguh Sustiani tahun 2003, bahwa produktivitas adalah menyangkut masalah hasil akhir, yakni seberapa besar hasil akhir yang diperoleh di dalam proses produksi. Dalam hal ini adalah efisiensi dan efektivitas. Nah, sedangkan menurut Malay Ishachibuan 2003, produktivitas adalah perbandingan antara output atau hasil dengan input atau masukan. Hampir sama sebetulnya ya, saudara-saudara sekalian. Jika produktivitas naik, ini hanya dimungkinkan oleh adanya peningkatan efisiensi yang terdiri dari waktu, bahan, tenaga, dan sistem kerja, teknik produksi, dan adanya peningkatan keterampilan dari tenaga kerjanya. Dari beberapa pendapat tersebut di atas, sebenarnya produktivitas memiliki dua dimensi. Pertama, efektivitas yang mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan berkualitas, ya, produk yang berkualitas, ya, kuantitas, dan standar waktu. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, yaitu efisiensi yang berkaitan dengan upaya membandingkan input dengan realisasi penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan. Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan input yang direncanakan dengan input sebenarnya. Apabila ternyata input yang sebenarnya digunakan semakin besar penghematannya, maka tingkat efisiensi semakin tinggi. Sedangkan efektivitas merupakan ukuran yang memberikan gambaran suatu target yang dicapai. Nah, saudara-saudara sekalian, apabila kedua tersebut dikaitkan satu dengan yang lainnya, maka terjadinya peningkatan efektivitas tidak akan selalu menjamin peningkatan efisiensi. Saudara-saudara sekalian, faktor-faktor produktivitas. Yang pertama, manusia atau man. Dua, modal atau money. 3. Metode atau proses method. 4. Lingkungan organisasi internal. 5. Produksi. 6. Lingkungan negara atau eksternal. Lingkungan internasional maupun regional. Umpan balik atau feedback. Dalam pengertian umum, umpan balik adalah informasi yang ada pada hubungan timbal balik masukan atau input dan hasil output dalam perusahaan antara perusahaan dengan ruang lingkup negara internasional.
Dengan perkataan lain, umpan balik menunjukkan bagaimana masyarakat menilai kuantitas dan kualitas produk atau hasil. Berapa banyaknya uang yang harus dibayarkan, dan dari sudut lain berapa banyak yang mau dibayarkan untuk masukan-masukan, utamanya tenaga kerja dan modal, di mana masyarakat menawarkan pada perusahaan. Saudara-saudara sekalian, dari sudut pandang ini, umpan balik dapat dipertimbangkan sebagai pengukuran produktivitas. Pada tingkatan perusahaan, kita perlu mengukur hubungan satu sama lain antara biaya satu hasil atau output dan input atau masukan. Hasil dari pengukuran ini menunjukkan efektivitas dari metode, proses, dan lingkungan internal perusahaan. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ringkas sedikit tentang faktor-faktor produktivitas berdasarkan tingkat ekonomi, tingkat ekonomi, tempat kerja atau balai kerja individual, ya, rancangan produk, kualitas kuantitas, perusahaan atau sektor, rancangan produk, kualitas kuantitas, spesialisasi produk. Nah, negara, kualitas kuantitas, spesialisasi, struktur gabungan, rancangan produk. Nah, dilihat dari daerah atau dunia, kualitas, kuantitas, spesialisasi, struktur gabungan. Ini dari faktor produksi. Yang kedua, kita lihat kondisi kerja, suasana kerja. Ini ya dari faktor-faktor lingkungan. Maka dipertimbangkan tentang suasana kerja, kondisi kerja, sistem insentif, hubungan antara manajer dan buruh, serikat buruh. Nah, kita lihat dari yang kedua, kondisi kerja, suasana kerja, sistem insentif, hubungan antara manajer dan buruh, lingkungan alam, organisasi dan perencanaan. Selanjutnya dilihat dari negara, suasana sospol, kondisi ekonomi, struktur industri, tujuan jangka panjang, undang-undang kebijakan ekonomi pemerintah, lingkungan alam, kebijakan keuangan. Nah, kita lihat dari daerah atau dunia. Pertama, dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, spesialisasi, struktur gabungan. Nah, saudara-saudara sekalian, dilihat dari faktor-faktor lingkungan, kondisi kerja, suasana kerja, sistem insentif, hubungan antar manajer buruh, lingkungan alam, organisasi dan perencanaan. Nah, kemudian kita lihat dari daerah, kondisi perdagangan internasional, masalah perdagangan internasional, undang-undang internasional, organisasi internasional, norma dan standar pasar dan internasional. Kemudian standar tenaga kerja internasional, kebijakan imigrasi tenaga kerja, undang-undang tenaga kerja regional, fasilitas pelatihan dan pendidikan internasional dan bantuan internasional. Kemudian kita lihat dari aspek tempat, ya, dari aspek tempat kita lihat kualitas pendidikan, keahlian, latar belakang budaya, kemampuan, sikap, aspirasi. Dan kita lihat dari aspek perusahaan sektor, ya, kuantitas tatanan pendidikan, ya, skill, struktur pekerjaan, minat kerja, kemampuan, sikap dan aspirasi. Selanjutnya, ya, dijelaskan tentang kebijakan kerja, kebijakan pendidikan, kebijakan latihan, undang-undang tenaga kerja, struktur tenaga kerja, dan kebijakan sosial. Nah, dilihat dari faktor-faktor proses. Yang pertama, perlengkapan proses teknologi, bahan baku, energi, tatanan tugas, rancangan produk. Nah, pembentukan modal, research and development, penanganan, bahan baku, pemeliharaan dan pencegahan, energi, organisasi dan perencanaan. Dan selanjutnya, kebijakan perpajakan modal, kebijakan research and development, bahan baku, fasilitas, informasi, komunikasi, kebijakan energi. Kemudian arus modal internasional, research and development, transfer technology, spesialisasi teknologi internasional dan komunikasi. Saudara-saudara sekalian, ya, terkait dengan topik kita, pentingnya perencanaan produktivitas. Perusahaan yang secara formal memiliki program perencanaan produktivitas berada pada posisi yang lebih baik dalam membangun daya saing dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki program tersebut. Salah satu manfaat dari perencanaan produktivitas ialah adanya kejelasan tentang tujuan, sasaran, dan target yang ingin dicapai, sehingga manajemen dapat melakukan self-examination terhadap pencapaian atau hasil setiap kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi seberapa dekat perusahaan terhadap pencapaian tujuan, sasaran, dan target yang telah ditetapkan. Saudara-saudara sekalian, menurut Seman mengingatkan bahwa perbaikan produktivitas atau productivity improvement tidak identik dengan perencanaan produktivitas atau productivity plan. Perbaikan produktivitas menurut
paket tersebut adalah pelaksanaan fase keempat dalam siklus produktivitas, yaitu sebagai tindak lanjut terhadap evaluasi yang dilakukan sebagai fase ketiga dalam siklus tersebut. Sudah tentu, perbaikan produktivitas juga harus didahului oleh kegiatan perencanaan, tetapi sifatnya hanya sebatas penyusunan rencana untuk mencapai target perbaikan yang ditetapkan berdasarkan hasil produktivitas. Saudara-saudara sekalian, seperti saya jelaskan di atas bahwa perencanaan produktivitas terkait dengan perencanaan tujuan, sasaran dan target produktivitas yang ingin dicapai sebagai bagian integral dari pencapaian tujuan, sasaran dan target perusahaan. Katan 76 mengumumkan 3 tahap prosedur dari perencanaan produktivitas. Yaitu pertama, mengembangkan proses perencanaan yang efektif dan struktur organisasi. Yang kedua, menetapkan tujuan produktivitas dan menguraikan ke dalam sasaran-sasaran yang lebih spesifik. Dan saudara-saudara sekalian, yang ketiga, menetapkan cara-cara koordinasi, bantuan serta pengawasan yang sesuai dengan karakteristik adaptif dengan kondisi perusahaan. Saudara-saudara sekalian, langkah-langkah peningkatan produktivitas perusahaan. Yang pertama, fokus 100%. Yang kedua, kembangkan semangat. Yang ketiga, tidak perlu menunggu mood yang tepat. Dan yang keempat, tidak perlu menunggu waktu yang tepat. Yang kelima, ketahui secara pasti apa yang harus dilakukan. Yang berikutnya, termotivasilah untuk bertindak. Yang terakhir, berjanjilah untuk memberikan reward kepada diri sendiri. Saudara-saudara sekalian, cara sederhana meningkatkan produktivitas. Di dalam bekerja atau menjalankan usaha, kita sering membuang banyak waktu dalam aktivitas sehari-hari, sehingga setiap waktu menjadi tidak produktif. Namun, ada cara sederhana untuk menjadikan aktivitas lebih produktif. Pertimbangan 5 tips berikut untuk mendapatkan lebih banyak dilakukan dalam satu hari dan dapat meningkatkan produktivitas. 1. Bagilah pekerjaan menjadi beberapa pekerjaan kecil dan berikan tenggang waktu penyelesaiannya. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, delegasikan tugas yang tidak menghasilkan pendapatan. Yang ketiga, hentikan terlalu sering membuka email. Yang keempat, manfaatkan teknologi untuk mendukung produktivitas. Dan yang kelima, berikan pelatihan kepada karyawan secara memadai. Cukup menguras waktu besar bagi pemilik bisnis adalah karyawan yang terus-menerus mengajukan pertanyaan kepada atasannya. Jika hal ini terjadi pada Anda, masalahnya mungkin bahwa mereka tidak cukup terlatih untuk melakukan pekerjaan mereka sendiri atau secara mandiri. Yang kedelapan, tentunya identifikasi pemborosan dalam sistem produktivitas. JIT, just in time, adalah suatu filosofi yang berfokus pada upaya untuk menghasilkan produk dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan pada tempat dan waktu yang tepat. Konsep dasar sistem produksi tepat waktu just in time adalah memproduksi output yang diperlukan pada waktu yang dibutuhkan oleh pelanggan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan pada setiap proses dalam proses produksi dengan cara yang paling ekonomis. Yang kedua, saudara-saudara, sistem produksi JIT ini dikembangkan dan dipromosikan oleh Toyota Motor Corporation sehingga sering disebut juga sistem produksi Toyota. Strategi ini kemudian diadopsi oleh banyak perusahaan Jepang, terutama setelah krisis minyak pada tahun 1993. Tujuan utama dari sistem produksi tepat waktu adalah mengurangi ongkos produksi dan meningkatkan produktivitas total industri secara keseluruhan dengan cara menghilangkan pemborosan atau waste dengan cara aktivitas perbaikan. Strategi JIT just in time diterapkan pada seluruh sistem industri modern sejak proses rekayasa atau engineering, pemesanan material dari pemasok, manajemen material dalam industri, proses fabrikasi industri, sampai distribusi produk industri kepada pelanggan. Nah, beberapa saran utama yang ingin dicapai dari sistem produk just in time tersebut tadi, saudara-saudara, kalau ini betul di Jepang dan di negara-negara maju juga sudah diterapkan. Yang satu, reduksi scrap dan jual. Yang kedua, meningkatkan jumlah pemasok yang ikut just in time. Yang ketiga, meningkatkan kualitas proses industri atau orientasi zero defect. Yang keempat, mengurangi inventory atau orientasi
zero inventory. Dan yang kelima, linearitas output pabrik. Yang keenam, reduksi overhead. Dan yang terakhir, meningkatkan produktivitas total industri secara keseluruhan. Sedangkan pendekatan yang dilakukan pada sistem GIT antara lain mengurangi waktu setup. Yang kedua, aliran harus ditingkatkan. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan tenaga kerja yang multifungsi. Yang keempat, meningkatkan fleksibilitas peralatan dan kapasitas. Meningkatkan preventive maintenance. Yang keenam, meningkatkan stabilitas dan konsistensi jadwal. Yang ketujuh, menjaga hubungan jangka panjang dengan supplier, meningkatkan frekuensi pengiriman dan supplier. Yang kesembilan, meningkatkan technical support untuk supplier. Yang kesepuluh, keterlibatan pekerja dalam program, contohnya program QCC atau Quality Control Cycle. Yang ke-11, statistical process control. Dan yang 12, menghentikan sistem yang mengistimewakan atau prerogatif. Dan yang terakhir, analisis sebab akibat. Saudara-saudara sekalian, munculnya the Big Seven Woes adalah yang pertama, overproduksi, waktu tunggu yang terlalu lama. Yang ketiga, pemborosan dalam transportasi unit. Yang keempat, pemborosan dalam pemrosesan. Yang kelima, sediaan yang tidak perlu. 6, gerakan yang tidak perlu. 7, memproduksi barang yang rusak atau cacat atau defek. Meskipun konsep GIT, just in time, dapat digunakan untuk beberapa macam proses produksi, tetapi akan lebih baik jika dipakai untuk perusahaan yang melakukan produksi secara terus-menerus. GIT mengikat antara teknik dan konsep, dan tidak hanya bagian permulaan saja yang ditarik untuk mencapai tujuan, tetapi GIT melipat gandakan keuntungan dengan membangun bagian-bagian serta memperjelas hasilnya. Adapun tujuan dari sistem produksi just in time adalah ukuran lot sekecil mungkin. 2, mempertinggi kualitas. 3, mengurangi persediaan. 4, mesin dapat berjalan dengan lancar. 5, pelaksanaan produksi yang merata dan stabil. Yang terakhir, memberikan kepercayaan terhadap karyawan. Saudara-saudara sekalian, ya kita tentunya untuk menerapkan hal-hal tersebut adalah strategi peningkatan sistem produktivitas. Yang pertama, efisiensi proses kerja. Semakin efisien maka semakin produktif. Eliminasi semua tindakan yang bernilai tampak, tetapkan dan raih tujuan tertinggi. Yang kedua, ciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Yang ketiga, gunakan alat efisiensi modern. Yang keempat, tempat kerja yang dekat dengan rumah. 5, mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. 6, istirahat cukup. Integrasikan kualitas. Nomor 7. Nomor 8, dahulukan yang utama. 9, kembangkan bisnis yang berhasil. 10, miliki disiplin pada diri Anda sendiri. Saudara-saudara sekalian, dalam mencapai suatu target tentu ada masalah. Nah, masalah dalam peningkatan sistem produktivitas, masalah-masalah utama dalam organisasi yang harus diperdayakan dan ditanggulangi dalam kaitannya dengan peningkatan sistem pengaturan produktivitas terdiri dari sebagai berikut. Menentukan unsur-unsur organisasi yang paling harus diperhatikan. Lakukan penelitian untuk menentukan jenis ukuran yang dikembangkan melalui aktivitas sendiri. Yang berikut, pilih konsep-konsep yang berkehendak dan unit-unit serta ukurannya. Hubungi pegawai untuk menggunakan ukuran tersebut bagi penilaian dan cara penerapan pelaksanaannya. Yang berikut, yakin tersedianya data. Kemudian pilih bobot yang sesuai. Pilih aktivitas. Ujilah sistemnya pada aktivitas percobaan terpilih itu dan dapatkan umpan berkala pada hasilnya. Terakhir, evaluasilah nilai sistemnya. Buat beberapa modifikasi dan melebar ruang lingkup atau adakan aktivitas percontohan jika memodifikasinya benar-benar mengubah rancangan sistem yang pertama sekali. Saudara-saudara sekalian, kesimpulan pertama, produktivitas merupakan faktor penting bagi penentuan keberhasilan perusahaan. Jika produktivitas kerja karyawan selalu mengalami kenaikan yang signifikan dari waktu ke waktu, maka perusahaan akan mudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, saudara-saudara, ada banyak faktor yang harus diperhitungkan untuk dapat mengungguli persaingan bisnis antara perusahaan. Salah satunya adalah produktivitas kerja. Produktivitas kerja menjadi titik perhatian dari manajemen perusahaan.
produktivitas kerja sangat penting di dalam perusahaan. Apabila perusahaan tidak cepat, tentunya perusahaan akan ditinggalkan oleh perusahaan pesaing. Dengan produktivitas yang baik, maka dapat meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Meskipun begitu, masih sering pimpinan perusahaan menganggap karyawan tidak memenuhi standar produktivitas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Saudara-saudara sekalian, manfaat produktif terhadap kinerja perusahaan: meningkatkan keuntungan, ya, memberi, ini kesimpulan yang ketiga, terdiri dari manfaat kerja terhadap kinerja perusahaan: meningkatkan keuntungan perusahaan, ya, memberi pelanggan pelayanan terbaik, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Karyawan yang produktif akan meningkatkan semangat dan produktivitas kerja. Nah, untuk memudahkan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, seperti apa yang dikatakan bahwa Employee Assistance Program dari Teleport Company. Dengan menetapkan program ini, perusahaan juga hanya akan meningkatkan produktivitas karyawan, tetapi juga produktivitas perusahaan itu sendiri. Dengan begitu, perusahaan bisa fokus mengerjakan tanggung jawab HR. Nah, Relief for Company memiliki program bersama Employee Assistance Program, yaitu konseling karyawan, kelas untuk karyawan, konseling individu, dan asesmen psikologis, harga terjangkau, dan produktivitas kerja. Maaf, bukan iklan, ya. Demikian saudara-saudara sekalian, materi tentang meningkatkan produktivitas perusahaan multinasional corporation. Semoga bermanfaat adanya. Apabila ada yang kurang jelas, dapat menghubungi channel saya dan akan kita diskusikan lebih lanjut. Sampai jumpa pada edisi yang sama dengan topik yang berbeda. Terima kasih.